tadi nyobao makan kalapau Pak Nurdin ya. Ado sinan gajebo, iya kan? Ado dendeng lambo, ado tunjang, ado nambah tanyo, lain tak kolesterol tuh Ustaz. Kalau ambo membayi yo kolesterol mon, iya kan? Nyurang nama membau, kau nama membayi, iya kan? Ini. Jadi apa kalau dibawa orang makan tintiang saja, jangan baso-baso. Nang kolesterol tu pitih awak keluar, iya kan? Itu. Tapi kalau orang membawa nak ada kolesterol tu. Lain tanang ada ibu tu. Jangan baso-baso makan kalau dibawa orang tu tintiang saja, iya kan? Itulah. Jadi makanan jangan kita berprasangka buruk ke makanan. Kalau berprasangka buruk awak taruh yo jadi penyakitnya. Baca saya bismillah. Ya Allah, jadikanlah makanan ini membawa berkah kepada aku ya Allah. Untuk menguatkan tubuhku beribadah. Iya kan? Dimakan makanan, iya kan? Kemudian dibawa badan kau bampu. Atau mengkau sakit-sakit katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh, Ado Nagari Simpang Tigo, tetaplah kita bayi mantaguh, mudah-mudahan nanti masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kurang terang Bu? Coba ambil yang di telinga ada enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah kemana dia akan pergi kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas
di belenggunya di belakang dapur. Nah, kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini, dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara, membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, sebulan lagi itu akan dipilih oleh Allah melalui tangan kita dengan mencoblos tanda gambar. Itu yang akan menjadi raja di negeri kita ini 5 tahun ke depan. Pertanyaan saya kepada kita yang akan memilih, kira-kira raja dari zaman kini lain mungkin serupa Nabi Sulaiman dah. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tu buat SPJ, etong biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya negara. Itu seluruh dunia cuy itu. Indak negari awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah raja mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Karena apa? Kalau dia pergi dengan angin, perlu ndak BBM? Pertalit, pertama, aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya. Dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyalam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang raja mengabik setan serupa Nabi Sulaiman tadi terangkan. Kalau indah menggeliang pak, tidak manggu ada. Kiro-kiro ada ndak raja di dunia masuk kini nan bisa mengabik setan? Indak. Nan kapa angguan raja dikabik setan atau manggulan. Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak. Sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat. Dia susun undang-undang yang merugikan buruh. Ya kan? Ditangkapnya ustaz-ustaz sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini korajo nomor itu? Ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustaz itu ke dalam penjara. Ya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia raja nan banyak suko makan angin. Ya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman untuk memilih raja besok saindak-indaknya inyo santun kawak nan menjadi rakyat biasa kok. Amin. Mamang ko amin nabi baca. Amin tu kan untuk meminta ke Allah supaya doa kita makbul. Tidak bisa ditukar-tukar jangan lain. Setelah kita mulai dengan doa penutupnya amin. Rupa paknya sesuai di Allah sadonya. Dan mulai mendaftar dulu amin.
nan dapat nomor 1. Amin. Nang kemanang besok. Ya kan? Tapi lain kemungkin serupa Nabi Sulaiman? Tidak. Jadi yang seperti Nabi itu santunnya raja tidak ada. Tapi minimal bapak-bapak raja itu punya IT. Apa tuh IT? I itu iman. T takwa. Ada ibu-ibu jamaah masjid, namanya kan? Masjid Imam Bonjol, ya Allah. Ya kan? Yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari Keciambo. Kok jalan Imam Bonjol tadi? Kira namu musaji ke mana Imam? Agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa? Di Jawa siapa? Di Sumatera Barat siapa? Di Telatang Kamang siapa? Nah, kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, Tuanku Imam Bonjol tuh kalau ibu cari kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu. Baju gamis tuh pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takut coba dia Belanda. Senjatanya padang, kendaraannya kuda. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan, sama dengan reklame rokok Marlboro itu. Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai di Riau. Hanya itu komunikasinya. Iya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak mungkin tak bisa itu gini dek banyak maliang piti covid. Orang tak mati covid di covid aja. Orang banyak dosa tu. Iya kan? Kalau ada lo orang gaya orang di rumah sakit meninggal, amu mengecek covid dapat pitih nyo bagi pitih je orang nan menyuruh mengecek engkau. Kejadianlah orang kau di akhirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi. Ya kan? Nah ini. Itulah Tuanku Imam Bonjol. Rupa disiko nyoya dia orang nama Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu bana doa Ustaz. Tuanku Imam Bonjol ini menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Iya kan? Tidak ada ulama diumpan je bini muda kau dulu. Kini dulu. Kan? Diumpan je bini muda nyo nak ngecek-ngecek lah nyopa dia seorang maino agama. Iya kan? Dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi buat awak Pak, orang-orang Islam kau kini, orang awak lo nak menuduh apa tu Islam tu teroris, intoleransi. Kok masuk anak orang Islam ke pesantren jangan dimasukkan ke sini lah itu maraki bom. Nyo calon teror. Begitu ibu-ibu yang terhormat.
Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus ulama. Lari Belando dek orang wak, lari, ya kan? Tinggal duriannya selai, durian bulan, durian Belando, itu hebatnya. Tuanku Tambusai, tuanku Imam Bonjol, tuanku Cik Ditiro, tuanku Marjohan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian tuanku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu, lompeknya 3 kali tingginya, tu tuanku Narenceh itu. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Atau masuklah orang Asia menjajah awak balik. Atau namanya Jepang. Namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ku 3,5 tahunnya Pak. Itu kecil orang gaik, dembo tidak masuk tu. Sebab Jepang masuk tahun 62, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 65, sebab alum merakanya tu dah. Orang lahir tahun 65, kalau gaik gini tu. Tapi tak ngerti dia lah Jepang menjajah. Apa dosa Jepang di Indonesia ini? Iya kan? Orang awak kan macam-macam bentuknya, Bu. Kalau kita calik suku Minang ko saja, Bu. Ada yang bentuk Cina, ada yang bentuk Jepang, ada yang bentuk India. Ambo bentukan nampak deh, Bu. Kalau nak bentuk Jepang, bisa-bisa dulu nenek kita diperkosa oleh Jepang atau kawin secara sah. Jadi bangsa kita ini juga jelimet, maka bangsa kita dinamakan Indonesia, bermacam-macam asal nenek moyangnya, iya kan? Jepang tu, Bu, anak gadah anak gadis naranca-ranca bakarajo je nyot, nyogi gaji, nyogi sabun, nyogi gulo, nyogi bareh, nyogi anak langsung, aja itu, iya kan? Digauli oleh Jepang itu. Banyak itu dulu. Sehingga Allah menghukum ketika itu karena banyaknya perzinaan, bareh ndak ado, kain ndak ado. Apa ceritanya Ustaz? Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 60 iyo di 42. Sekutu kalah dek Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakal pani jo kain putih do Pak, tapi jo lapik pandan. Sadonya nyo hilang di Jepang tu, bareh gulo kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basarang kapindiang. Tumo, itu penderitaan orang kita di zaman, tapi mereka tidak kenal putus asa. Jalan selangkah hendak sampai sepaku hendak putih, kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek peraknya. Karena kegigihan, akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang, maka Jepang itu karena telah keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang nak membuat musaji sinan, InsyaAllah Ustaz Ristawadi sampai lo ke Jepang. Lah meneleponnya Pak, ya kan?
Ya ke petang lepas ke Australia, lepas ke Malaysia, ke Malaysia. Nanti ada kini cik bini saja. Ini apa-apa dan ibu. Ya kan? Mungkin kapai kaja bang. Ya kan? Ini para jemaah. Kalau menurut ibu-ibu sagai embo kuat 72, lain tak apa bini balik. Tu embo tanya dulu, lain tak apa. Lah kita tinggal situ dulu, kita taruhin cerita kalai. Kan? Banyak nan komentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu bapak. Ya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara PETA namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat tak sejarah itu? Siapa yang melatih tentara PETA itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kau pak, itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam gadang, iya kan? Bawah jam gadang tinggi itu di antaronyo ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itulah nan ta'amuh tabi' ke matahari. Jepang kau menyembah matahari. Anyo suruh madok ke matahari itu ndak mu ayah Buya Hamka. Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji dek Jepang ko. Jepang ko kan ada padang tajam namanya katana. Orang nan santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu ndak pedang dah. Orang yang memainkan. Awak kadang-kadang ndak tahu dah pak. Padang samurai je ndak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu ajib. Atau katana mereknya di muka mah. Mengko katana dia gih namo jan kalian larian kancang-kancang toko pernyo taga acok tahun jaon mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang wa amati liang putui samojo kanai padang atau mengko nyobue merek oto apa tu pedang bersilang katana. Nyopaku ayah Buya Hamka ko itu. Apakah ayah Buya Hamka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau doh. Kata liau Allahumma fina bima syi'ta. Bukan sihir pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada engkau. Cukuplah engkau menyelamatkan aku kalau engkau berkehendak, mematikan aku kalau engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat karena engkau yang maha kuasa ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan ayah Buya Hamka ini. Iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang tu. Kau orang gini kau aja. Satajam kau padang tak talok. Ya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf. Nyo pakai baju kimono ayah Buya Hamka kau ndak mendandam nyo taruh ke maninjo ke kampung nyo turui di Jepang. Nyo pakai kimono baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang bu. Cukui menyongkok jo jilbab serupa ibu goselnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan. Lapang tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok jo jilbab sama jo pakaian awak. Laki-laki berusia itu. Nyo pakai kimono tu di Jepang ko, nyo pai mencari ayah Buya. Tiba di sinan domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato saya tu terima kasih. Kalau pakai domo tu nyo hormati mana. Kalau dia kan demo kan. Itu demonstrasi. Di Jepang domo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya maafkan kami. Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda.
Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini, tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda aja. Ya kan? Besoknya Jepang hilang Bukit Tinggi sadonyo, tinggal lubang saja. Kau nak percaya ibu, pulanglah kampung. Kanalah pergi ke ngarai. Laya dojo Jepang sinan. Ndak lubangnya setinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Mudah-mudahan tak pilih pemimpin besok ndak mengecewakan Islam teroris lah. Ndak mengecewakan Islam itu produk Arab lah. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya nak dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh ko nabi abaso pakembaru ko Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena rasulnya orang bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh hamba tanya cik Pak? Boleh? Ada ndak apa nala masuk Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati salah Pak lain. Ya kan? Supaya jangan gadang nado. Nah, ada Islam Nusantara itu tuh Pak. Innad dina indallahil Islam. Jadi pemimpin nan kapak pilih besok nan membela agama Islam ko, karena agama Islam agama Allah dan kita orang Indonesia mayoritas beragama Islam. Nang keserupa Nabi Sulaiman tu ndak ada presiden raja tu. Tapi nan agak baik dari Namburuk pasti ada. Alah nampak deh bu. Alah. Kalau tidak nampak deh bu tu randah nanti ni. Beraja lah balik. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Ya kan? Nabi Sulaiman tu luar biasa itu karena dia nabi. Kalau seperti itu tidak akan mungkin. Pasti presiden itu kalau jalan itu ada pesawatnya, ada biayanya, ada uang jalannya. Karena Nabi Sulaiman itu di samping jadi nabi, jadi raja dan kaya. Kayonya ndak dek menyeludup ke minyak goreng nak. Iya kan? Lah ditakdirkan kayo dek Allah. Iya kan? Tapi bisakah kekayaannya menandingi Allah? Tidak. Ya Allah, ambokan kayo ya Allah. Agi ambo kesempatan magi ikan makan sekali Pak. Ikan di mana? Ikan di laut. Nyo hilang de Allah ikan laut itu nang ketek-ketek nyo buek gadang cik. Lah habis ratu Nabi Sulaiman makan nanti ikan tu nyo nak kanyang. Minta ampunnya, ya Allah. Memang engkau yang kaya. Sudah habis harta saya untuk memberi makan ikan dan siku gua, ndak mau kanyangnya dah ya Allah. Ini. Ya kan? Jadi ibu-ibu kok kayo jangan sombong ndak? Ndak. Karena yang paling kaya itu Allah. Kita hanya dapat pinjaman pinjaman dari Allah, kekayaan temporer, kekayaan sementara. Bara rajinnya ibu merawat gigi, adonan Pepsodent, adonan Deliden, adonan Proden. Kan itu untuk pasta gigi. Adonan Maiden, adonan Pakden, adonan Bini Den. Tapi gigi ibu tetap tangga. Iya enggak? Autukah juga gigi palsu. Kalau lah bagi gigi palsu, itu makan kacang goreng lebih tua. Sebab gigi palsu tu mau onjak-onjak. Nyo ndak sajiwa jorek gigi awak. Yo. Tanyalah ke orang gigi palsu. Gigi palsu tu untuk menggaya saja. Untuk makan ndak terasa lama makan. Karena ureknya mambek langi-langi. Ya ndak? Itunya. Ambo itulah syukur ambo bu. Umur ambo lah 72, alum pernah sakit gigi. Gigi ambo ndak rancak do kuning. Tapi ndak pernah sakit. Kalau ada ibu kamu kui rakit kacang kamu bawa ke hotel kamu terima.
Karena gebarana raki kacang tu karehnya, alhamdulillah talok jadi gigi ambo. Lah 72 ambo tu. Dua sakit na nalu nambo cubo di dunia ko. Sakit gigi je malayan je. Sakit gigi ko mungkin bisa juga. Tapi malayan ndak mungkin. Tapi ambo babini, bini ambo malayan mungkin bisa juga. Ya kan? Tapi kalau ambo ke malayan tu ndak mungkin. Jadi syukur jo ambo. Ya kan? Tadi nyobao makan kalapau Pak Nurdin ya. Ado sinan gajebo. Iya kan? Ado dendeng lambo. Ado tunjang. Ado nambah tanya lain tak kolesterol tu Ustaz. Kalau ambo membayi yo kolesterol ambo ni. Iya kan? Nyo orang nak membawa kau nak membayi. Iya kan? Ini. Jadi apa kalau dibawa orang makan tintiang saja. Jangan baso-baso. Nang kolesterol tu piti awak keluar. Ya kan? Itu. Tapi kalau orang membawa nak ada kolesterol tu. Lain tanang ada ibu tu. Jangan baso-baso makan kalau dibawa orang tu tintiang saja. Ya kan? Itulah. Jadi makanan jangan kita berprasangka buruk ke makanan. Kalau berprasangka buruk awak taruh yo jadi penyakitnya. Baca saya bismillah. Ya Allah, jadikanlah makanan ini membawa berkah kepada aku ya Allah. Untuk menguatkan tubuhku beribadah. Ya kan? Dimakan makanan, ya kan? Kemudian dibawa badan kau bampu. Itu mengkau sakit-sakit katanya. Bawalah beribadah. Maka makanan itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya kan? Coba ibu agih kucing tulangnya mau je makan. Jadi kucing kau tidak ada berburuk sangko ke makanan. Ya kan? Tulangnya jadi, ikunya ya, jadi kepalanya jadi. Ada kucing kolesterol. Malah inyo mati, saya tidak tahu kucing. Kucing kau kalau mati ibu, nyopai si jauh-jauh dari rumah lah. Supaya ibu jangan mengapani, jangan mendoa lo orang siap dimbau. Nyo hilang saya. Kiranya nyo lah mati itu kucing. Jadi apa tirulah kucing kau. Kau rasa-rasa kau mati badan pai selalai. Ya kan? Supaya jam payah orang mengapani. Ya kan? Ini ibu apa-apa. Lain sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih pemimpin karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dirampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang-pang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadilah dok. Tidak. Iya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya. Ajan tapi lihat jo pemimpin nama dia itu lihat sesudah awak baik suak memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tidak pandai bu, ya kan? Tanya ayo, tu setahun je awak baru nyolah bini le cerai. Pada awak rancak je lah. Sebab inyo panganai hati ke induk-induk kau siko kan hati. Itu laki-laki mato keranjang. Ibu galak menengah itu pedusia dono nanti itu. Pedusia tu Ustaz padusi induk puyuh. Lah sudah bataluanyo talu ko nyo tinggal. Lakinya marah minta lu, nyopai mencari laki je lain. Aja ibu tiru itu ndak? Itu namanya induk pu. Ada akibatnya Ustaz, ada akibatnya. Dek puyuh tu indak disayang dek induknya berlaki panjang sehingga badannya kete, ikunya singke, tabangnya ndak tinggi, acok di jari orang, dibakar orang, didabiak.
Karena nyo nak pandai tabang tinggi, nyo jarik dia orang. Penyebabnya induk nyo kata. Tiok sebentar balaki talu tinggal. Ada ndak jamaah musaji Imam Bonjol konon itu? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada ndak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin anaknya makan babayo kayaknya. Makan bayamnya sambok kaki di bawah merah, ndak bisa tapak kaki di pijaan. Makan gulai kambing tensi langsung naik. Dimakan tunjang ndak bisa lutui di bawah baselo le. Pitih banyak. Anak boleh dimakan kantang saya babui. Itulah tak kantang duit namanya. Kalau ndak boleh awak makan apa lah, itulah tak kantang. Kalau lah kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonyo suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran. Ya kan? Kironyo di hotel ko untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah di jamu orang lo di musaji ndak teragut lo lai. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo jo jaguang. Tu te taluannya buya, ko tiko taluannya macam. Ya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Ya kan? Kaum muslimin, kalau di Siko Hotel Pangeran tu bintang 5 tu ndak? Asinan kami di laluan, ndak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak, terima saja. Ya. Lai bapiti lah ustaz konya. Kalau namanya ya ndak rancak do ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapat. Ya kan? Karena honornya bak kecil pengurusnya magianya. Aku lah barang mau mengaji kan ndak ada sama honornya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Atuh. Begitu. Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Ya kan? Ibu-ibu berbisik-bisik ke mencarian ambo bini kok. Ya kan? Tangguang le bu. Beko 2 bulan sudah ambo babini menganduangnya, ambo mati. Akan tambahlah anak yatim je lai. Itu budak. Bamangko itu anggapan ustaz orang umur 72 ko bu tulah rawan mati. Sedang 60-an lah do orang mah. Apalagi umur 70-an. Jadi kalau ada ibu suami ibu nala 70 matinya jangan ditangih jo beriaza lalai. Karena umur 70-an tu lah patut mati tu. Tapi ustaz bamang kau ndak mati jo kami tu. Pertama doa jamaah kau. Ya Allah, lata sore di muka musaji kami baliho ustaz kau. Nyo datang hari tua. Ya Allah sehat anjola ustaz kau ya Allah. Iya kan? Taraguatlah jono makan ya Allah, jangan sakit nyo ya Allah. Sampai jolah nyo batamu kami. Ya Allah carilah nyo bini balik. Ya kan? Ya kan? Itu kecil jemaah kau tu kau lun mati je boleh. Ya kan? Kan ada ibu-ibu nak menyumpah yang bodoh kan? Enggak. Pasti ibu je mendoa aja lah. Kemari sekali nanti lah ustaz. Pasti itu. Hubungan saya Pak Tony nanti. Ya kan? Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil insya-Allah mau datang. Kalau enggak datang tu lah mati tu mah. Ibu-ibu ada enggak naraso-raso ke mati melekit malam kau? Ada? Enggak tahu ada kan? Nah, yang jelas sekarang kita alhamdulillah sehat walafiat. Jauh sebelum ustaz tiba ibu-ibu las tambah.
Bedanya ibu mendengar wirid secara langsung ko kini jo mendengar wirid ambo di YouTube. Le tahu ibu bedanya? Nan jale mencali nan aslinya. Iko ustaz gua. Batanya ambo cik jawab dengan jujur deh. Manan mudo nan asli ko jo foto di YouTube. Hah? Mudo nan asli. Ambo ndak percaya do bu. Jadi bu gadang jo hati ambo. Nan di YouTube tu mua 72, nan iko mua 72 yo. Ndak mungkin mudo dah. Tapi ibu bapa halo tu. Bab itu menggadangan hati orang gaib. Iya kan? Ini tu pahalonya nan pertama tu, bertamu jambo. Nan kedua wirid YouTube bapa halo juga mendengar. Tapi besar wirid yang sekarang. Tahu ndak ibu bagaimana pahalanya ibu datang ke sini sekarang dengan bapak? Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustadz Irsawardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji, kemudian setelah selesai ibu pulang, tibolo ibu di janjang balik, malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak paniknya tu Ustaz sejak kami pagi tadi sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak bang ko ndak panik malaikat. Nyo ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini ndak ada berhenti-hentinya. Ndak ada merasa panik karena nafsunya ndak ada minum tetalu gitu dah. Sama jambo ko ayo putih panjang saja lagi orang. Ini bapak-bapak dan ibu. Ya kan? Itu ke arah ambo saya tu jangan masalah. Tadi Allah. Ibu dan bapak yang terhormat, apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah adonan kemanurunan hujan, adonan membagi rasaki, adonan mencabuinya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan dosojo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini. Maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah. Ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke Masjid Imam Bonjol ini ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Kalau talonsongnya pacaran dahulu, alun nikahnya lela baciumannya ya Allah, ampunan dosonya ya Allah. Karena ndak tahu dulu, ibu-ibu lagi tahu sejak dulu baso pacaran ko badoso. Mangai ibu sadanten, sana ustaz ndak tahu dah. 9 pacaran dulu. Karena ndak tahu baso itu badoso. Jadi nan bujang-bujang jamba pacaran nak kalau apa lah telonsong. Tu alai. Kalau kalian kena hati kepada si nikah salah. Halal. Awak ndak ragu-ragu. Kalau awak pai raun je orang padusi, indak bini awak bentuk kucing menceluik sambal awak nanya. Rasa ketibu tangkai sapu di kepala. Ya kan? Artinya lah, jadi malaikat itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Apa yang didoakannya? Orang ini pasti khilaf ya Allah, karena dia tidak nabi. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau tip-ek dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayo?
rancak doa itu lah kan. Orang kaya belum tentu masuk surga le bu. Lebih-lebihan dan sempili kariang. Ya kan? Tak mau bersedekah. Ada kotak infak tak mau nyo mesi, nyo galak se kotak infak tu. Nampak nyo kotak infak sebetul tu ah. Kotak infak tu. Masuk nyo ke dalam. Kalau galak se kotak infak tu le mesinya. Tak. Ya kan? Lai tahu ibu orang sempili. Ambo ke orang piaman matanya. Ciri orang sempili itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Tak aja onda nyo igi. Kok kemakan gulai ayam nyo dah bi ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu di masjid. Di kalau ada pak-pak kau lalu di masjid itu tanda di usia bini tu. Karena kikir, ceke, sempilik kariang, jaguang. Kita jangan kikir. Kikir tu lah tahu ibu. Ada basi boleh sepanjang wak. Kasih. Itu orang bengke cok makai tu. Ba'a sifatnya kikir tu Ustaz. Orang lainnya gosoh sampai licin naninya aja nusak. Atau kikir. Ya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar. Akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar. Ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut. Kebun sawit 325.000 hektar. Sama je Pak Prabowo. Ya kan? Ini bapak-bapak dan ini. Ya kan? Tapi meninggal tiba-tiba. Bini muda. Ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah je pacar lamanya. Nyo bawa ke rumah awak. Awak itu saya dari kubu Angelia. Nikah bini dia melihat. Itu Pak. Jadi bapak ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya, hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminan. Minantu kok dapat lo jantan orang Periaman ke minantunya minta japui lo. Ini bapak-bapak dan ibu. Kan banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat tu dua saya. Ampunan jamaah ko ya Allah. Malaki ibu tiba di rumah ko nya mendoa je mah. Kini nya sarang doa je mah. Masukan ibu-ibu je pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia tidak letih. Coba bayangkan itu. Tapi ada cie kambo kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap? Orang nan suko berutang pi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuy itu keluar salah nak dapat ibu doa tu. Mau utang murah balunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya cara ni orang nak minta kok. Lai tahu caran. Tak pacaran nak. Pacakaknya cakak orang tu. Sakitu utang dia nyoba sasak-sasak ana den je. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyalang dulu hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ini mau jujulo den bayi ni paguna wana atau den kabalaki bali. Kemayu wang pernikahan. Bila membayarnya buransang orang nama utang. Orang nama dia itu tu dia mendoa nama malaikat nyo kini di musaji ndak dapatnya. Keluar salah pak namanya utang tak mau membayar tu. Ndaknya doa nama malaikat. Itu dia. Tapi kan tak doa situ tu tak. Nah, lebih-lebih hamba bu. Nyo tawarannya di orang melalui apa? Kau pinjaman ringan bunga lo. Untuk ada yang mau kamu pinjam pitih lah. Nah, ada gunanya lah.
Orang rumah lah mati, anak lah lapis adonyo. Untuk apa itu? Ya kan? Makan acok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah ada tempat tinggal. Itu alai. Ya kan? Bini nak minta belian baju, tak lu ada lah. Dah belian baju cik dah. Anak ada orang cerita gini lah. Tapi hati ambo tetap ibu bu. Lai tahu ibu sebabnya? Bini ambo nak mati itu rancak. Ya kan? Menurut ambo. Ambo tak minta persetujuan apa dah pak. Karena rancak tu menurut matoak seorang-seorang. Ibu-ibu mengkonamu nikah je suami ibu nang kini tu kan menurut ibu ganteng kan? Walaupun giginya tonggol, tapi menurut ibu ganteng. Begitu juga kami laki-laki. Bini kami ko matonya timur barat dah. Semua je bintang filem Tan Cembok dulu. Tapi menurut matoak mencali matonya nan sela. Tapi tubuhnya gitar Spanyol. Ini bapak-bapak rampiang. Ya kan? Kalau dapat nama gigi tanggiang je sumbiang, dalam berangnya bentuk galaknya nampak. Ini ibu dan jadi cantik itu menurut mata yang memandang. Ya kan? Mudah-mudahan istri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Ada lo bini awak kau pak pariwak tiri. Ya kan? Awak tanah jo kayu. Kayu masih disiramnya minyak tanah. Tapi pariwak kau tiri lay duit api. Indah. Asia nang periuk tiri itu. Nang gilo bau tang saya blender, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang sana yang nyutang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita. Ya kan? Aduh cik leh pedusi ko rancak dapat orang ke bininya, pi memasak nak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal se taruh ya ndak bini jo ino ndak lah. Barana ke rancaknya. Dia ambo nang katuju bini ko pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudian nyo membuat randang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja sudah makan tarasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tioknya ke memasaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalamak. Itu perusi narancak pak. Tak bantunya saya. Ya kan? Alah narancak bantunya memasak ndak pandai badaknya 5 macam bentuknya. Lipstiknya adonan hitam, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni hijau. Itu menggili bulu mato ko se kape barale 5 jam. Ya kan? Itu ndak ada gunanya. Jadi perempuan yang baik itu apa? Ibu Aisyah, istri Fir'aun. Ibu Aisyah tu bu, kalau ke memasaknya pagi, ya kan? Tunyo tanyo Fir'aun tu lo. Dah Fir. Bang kau galak ibu. Ya kan? Sambal nang kalamak dah Fir. Nang kalamak tu kan dak nan maha do. Ya kan? Ikan patin, ikan semah baru dapet di batang air, manis ndak daging? Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambe pario. Ya Allah ya Tuhan tu abi nasi tu. Ya kan? Kalau ada suami tamanuang dak ke ibu, dak ke uri-uri punggungnya je minyak ke PU. Ya kan? Dah mamang kota manuang na udah anan udah pikiran. Ya kan?
Keceknya mengkota manuang nambo sawit kan maha pitih kalai banyak kini nanambo manuangan lai namu hadinda maizin nanambo babini je lai jawab elok-elok ndak ba ado dah pailah udah babini boleh kurang karajo den nam biasa aden saya udah pelosoh seorang betuan lai terang ada ibu tu tapi terang saja ibu ndak rela ndak ibu suami istri lagi capek jawabnya ada nak kamu tanya cik lai beli ya kan ibu mana suka suami perokok je ndak suka ibu ndak perokok lai terang dapat tak bau ci ayam muncul ni nyo apa nak lalu je nyo muncul bau ci ayam ya kan mangko barantilah baca rohnya Ustaz tahan saya memang payah ambo dek perokok dulu ambo patuh lo nasihat dokter Pak Ustaz setelah berhenti merokok berapa uang Pak Ustaz beli rokok itu sehari tabungkan saya udah coba sebab saya perokok juga kata dokter itu tidak lama Ustaz 11 tahun dapat biaya umrah awak tu kalau lama rokok awak pak sajak ketek bujang dulu ala barakali umrah hendaknya tu. Tapi ada orang membawa ambo mengaji ke Sungai Panuh iyo lo nandinya tu. Katanya Ustaz percaya atau ndak lebih dahulu ambo berhenti merokok dari Ustaz lah hampir 5 tahun dek rajin ambo mana buang ya kan tu dapat ambo membangun ruko jo membali tanah di Sungai Panuh setahun lahi di Pasewan tu tawakal sadonya akan sama saja merokok saya mau lihat ala nambo nggo empitih membuat ruko tawakal aja ame esok saya lihat kan dek sama-sama tawakal kalau itu lo pernah pak merokok saya lah mudah-mudahan bapak tetap sehat. Tadi ambo basobok jo dokter nalah bertahun-tahun dak besok. Nyo mengerajon orang mengandung tu gerajonnya. Saya tu dokter HK Suaimi. Nah besok di Padang tu nyo punya rumah sakit bunda. Kira kinilah di Pekanbaru. Tadi basobok dia ambo dalam pengajian siap suhur di rumah Pak Marjoni Hendri. Pak Marjoni itu satu kini mencalonkan diri untuk jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah ikan jadi dokter AK Soimi hadir sini tadi sobok jombo ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya kan saya tanya apa katanya kepada saya kalau berhenti Ustaz merokok lai kalau rokok membunuh terus duto je orang pak rokok bisa membunuhmu atau duto orang. Tapi kalau mengganggu kesehatan, ya kan? Rokok membunuh itu tidak benar, ya kan? Mengganggu kesehatan, benar. Tapi ada orang gaib pendapat di kampung, yuang, keciang tidak ada hikmah. Ada hikmahnya merokok kok. Aduhnya, orang maliang tidak mau naik doa batu panjang semalam tu je. Nang kecek orang maliang naik alai jalan je orang gua lalu do batu pancang saja lah kalau itu gunanya dapat merokok lah taruh memang tak kamu orang naik apa keceknya ke Mekah besar pintu awak alulah lalu batu panjang tapi terpulang kepada kita masing-masing. Yang jelas dia merokok itu mubazir atau bisa disebut kita tidak bersyukur ke Allah. Tu pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz kami lagi berhenti merokok tu berulang lo balik. Nanti kok masuk surga kami Ustaz lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad ndaknya kecek ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fusilat. Apa bunyi surah itu?
walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan, apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok itu apa? Harus kena rokok aja. Nggak ada api di rokok. Ya kan? Kecil orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga ndak ada rokok. Jadi supaya apa? Ndak tagamang, pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga, jangan tagamang pak masuk surga tu rokok ndak ada. Aranti lah saja gini. Lain terang ada pak tu. Kau ndak tu stres masuk surga nanti rokok ndak Nah, terakhir yang akan saya sampaikan kepada kita termasuk diri saya, jangan ndak satu memilih ndak. Kalau ibu-ibu orang Islam jawab apa-apa, kau ndak satu memilih wakil rakyat, maka yang akan banyak di parlemen itu bukan orang Islam. Sehingga undang-undang yang merugikan masyarakat akan disahkannya, digugat oleh orang Islam yang sedikit. Tidak mungkin. Karena apa? Kalau terjadi namanya voting, itu yang diambil suara terbanyak. Nah, jadi bapak-bapak nanti tanggal lampe balik April ya? Apa kata? Februari ya. Nah, itulah ambo undur lo ya. Ambo lampe balik Februari. Ya kan? Ya kan? Antan dia nak kasinan kalau kaki layu berjalan awak nak lagai. Jangan satu memilih cie suara tu baguno. Iya kan? Jangan ada nambah pendapat 40% biasanya pak orang Islam tak satu memilih. Coba bayangkan. 60 sepai memilihnya. 40% ni indah barah rugi awak tu. Ada nama pendapat ndak satu na awak memilih, satu na nasib awak cuitu je nya nak mengalih sate je nya. Memang itu takdir kita. Ya kan? Tapi kalau banyak orang Islam di parlemen itu, undang-undang yang akan disusunnya menguntungkan semua pihak. Tapi kalau orang kafir pak, nang kelamak dia menyusun. Ya kan? Bisa saja nanti pak, kalau banyak orang kafir di parlemen tu nyolegalkan LGBT le. Boleh orang jantan nikah je orang jantan, boleh orang padusi nikah sama padusi. Pabilo kadape anak tu, kalau padusi nikah je padusi, orang jantan nikah je orang jantan, pilo kadape anak. Ya kan? Kan itu HAM. Di mana letaknya HAM? Dosa LGBT lebih besar dari zina. Kalau zina ada je rasa takut orang kok amil. LGBT nak mungkin amil. Sudah dilakukan orang di zaman Nabi Lut, negerinya itu dibolak-balikkan oleh Allah, hancur. Nama negeri itu Sodom, kota sampai kini tidak dibangun karena dikutuk oleh Allah. Atau mengko orang melakukan praktek itu tu, cinta yang menyimpang itu namanya sodomi. Itu nama negeri, nama kota. Ya kan? Ini. Jadi kalau banyak orang di Thailand lah legal apa kau bu? Di Thailand LGBT kau lah legal, boleh. Ada awak dek lagi banyak je orang Islam bu ibu tidak setuju. Tapi kalau lah orang parlemen menentukan, ini kan wakil dari rakyat. Nah, jangan tak satu memilih besok pak ibu. Lai setuju bu? Jangan tidak memilih. Moga-moga banyak kita duduk di parlemen itu. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu yang terhormat. Nah, jadi kita ingin kaum muslimin dalam segala hal di bumi Indonesia ini kita selamat. Kalau LGBT le ndak apa Ustaz? Ndak ada. Ini tak boleh LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Kalau LGBT atau Ustaz, laki gapuk, bini tinggi.
Itu tak LGBT. Kan sesuai saja tu. Laki gapuk, bini bini tinggi, timbul menimbuannya. Ya kan? Nah, itu salah kaji awak sore kini. Kalau panjang mana bosan awak. Tanya tu hari laku 6 kurang seperempat lo. Sudah maghrib ada lo wirid cek lai. Sudah isya ada lo cek lai. Ya kan? Sudah tu baru bisa dapat istirahat. Bini ndak lo ada ke merawat. Ini bapak-bapak. Ya kan? Atunya. Ya kan? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kali dia agak maaf ambo gua. Kok salah ambo menurut ibu? Agak maaf ambo pak, ya pak. Ya kan? Kalau ndak berhenti pak besok tu ndak urusan den kan ndak dennya magi pak piti pembeli rokok nama. Maisok salah sampai mati. Ya kan? Dia orang awak kan maisok namanya. Ya kan? Ndak ada merokok, merokok tu ayam. Ya kan? Merokok namanya. Nah, saya doakan jamaah yang datang hari ini sehat walafiat. Sayo sakato suami istri. Anak cucu jadi anak cucu yang saleh dan salehah. Rasaki bertambah banyak. Nan menggalih gadang labonya. Nan menjando dapat laki balik. Ya kan? Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dunia dan akhirat. Salahkah Allah hamba minta ampun? Doa awak pendek saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.